الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Sesungguhnya ya akhal iman, bulan Ramadan adalah merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan, mendidik dan menempa iman-iman kita. Demikian pula mentarbiyah hati-hati kita agar senantiasa hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bulan Ramadan memberikan kepada kita pendidikan untuk membiasakan kebaikan. Karena sesungguhnya ya akhal Islam, sebagai seorang muslim yang menginginkan surganya, dia harus berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan beramal saleh, itu dengan membiasakan dengan berbagai macam kebaikan demi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara Allah belum mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan siapa yang bersabar, bersungguh-sungguh untuk meraih surga dengan cara menjalankan ketaatan, menjauhi larangannya, dan sabar di atas perintah-perintah Allah, sabar untuk meninggalkan larangan-larangannya, dan sabar menghadapi ujian-ujian dan cobaan yang menghampiri hidupnya. Maka ya akhwan Islam, seakan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan Ramadan tiada lain adalah untuk menempa kesungguhan kita, untuk menempa kesabaran kita, agar kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, terbiasa melaksanakan ketaatan demi ketaatan. Di waktu siang kita berpuasa, menahan diri daripada hal-hal yang membatalkannya. Di waktu malam kita pun salat tarawih, kita pun bermunajat kepada Allah, dan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ummatal Islam a'azzakumullah wa iyaya. Ini merupakan pendidikan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala agar kita membiasakan kebaikan tersebut, sehingga kebaikan itu bisa kita lakukan setelah bulan Ramadan. Syekh Utsaimin mengatakan seseorang akan wafat di atas kebiasaannya. Maka cobalah kita lihat, dengan adanya bulan Ramadan, apakah amalan-amalan tersebut menjadi kebiasaan kita nanti setelah puasa, ataukah hanya berhenti di bulan Ramadan saja? Tentu ya akhwat Islam, yang diinginkan oleh Allah dari mensyariatkan bulan Ramadan agar amalan-amalan tersebut bisa kita lakukan setelah Ramadan. Di waktu Ramadan kita menghiasi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Setelah Ramadan pun demikian, kita hiasi dia dengan membaca Al-Quranul Karim, melantunkan ayat-ayatnya dan mentadabburinya. Di waktu Ramadan kita terbiasa untuk salat malam. Demikian pula setelah Ramadan kita pun membiasakan salat malam, karena ia adalah merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisolatil lail, fa innahu ba'da'bus salihin min qablikum." Hendaklah kalian salat di waktu malam, karena itu kebiasaan orang-orang saleh di antara kalian. Menjadi sebuah kebiasaan adalah sesuatu yang indah dalam kehidupan kita ya ummatal Islam. Maka ya akhi a'azzakumullah, inilah yang Allah inginkan dari kita selama di bulan Ramadan ini.
kita terus berusaha mencari Lailatul Qadar. Setiap malam kita bangun untuk senantiasa bermunajat kepada Allah. Akankah itu menjadi sebuah kebiasaan kita setelah Ramadan? Sebuah pertanyaan besar bagi diri kita ya umatal Islam. Maka ya akhi, beruntunglah bagi orang yang memaknai hal seperti ini. Lalu ia pun merasakan kenikmatan ibadah tersebut. Lalu ia pun langgeng dan terus menerus melakukannya di luar bulan Ramadan setelah itu. Itu pertanda bahwasannya puasanya menghasilkan ketakwaan. Puasanya telah menghasilkan tujuan dari syariat puasa. Dalam firman-Nya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Inilah tujuan yang diinginkan daripada puasa ya akhal Islam, menghasilkan ketakwaan dalam hidup kita, dalam hati kita. Umatul Islam, sesungguhnya ini adalah kenikmatan yang agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Puasa Ramadan, yaitu bulan Ramadan tersebut. Sehingga dengan bulan Ramadan, seorang hamba terbiasa dengan amalan-amalan kebaikan. Maka ya akhal Islam, pasti kita ingin wafat di atas kebaikan yang baik, kebiasaan yang baik. Maka biasakanlah hal seperti itu dalam hidup kita. Karena manusia apabila tidak membiasakan kebaikan, ia akan membiasakan keburukan, atau ia membiasakan hal-hal yang tidak ada manfaat dalam hidupnya. Maka ya akhi, sungguh sangat bahagia seorang hamba yang kebiasaannya selalu di atas kebaikan, yang hatinya selalu rindu kepada kebaikan, yang hatinya selalu ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, apabila kamu telah selesai, maka berdirilah. Banyak ulama tafsir mengatakan artinya, apabila kamu telah selesai sholat, maka hendaklah kamu berdiri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai sholat. Artinya juga, apabila kamu telah selesai dari suatu ibadah, maka hendaklah kamu berdiri menuju ibadah yang lainnya. Demikian kehidupan seorang mukmin. Hidupnya selalu berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang berikutnya, sehingga akhirnya dia berusaha merealisasikan tujuan hidupnya, di mana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, bulan Ramadan adalah merupakan hadiah yang agung bagi kita. Bagaimana tidak ya akhwat Islam? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dihendasan dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aqwalan nasi ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum syaba'an fid dunya." Sesungguhnya orang yang paling panjang laparnya di hari kiamat nanti, itu yang paling banyak kenyangnya dalam kehidupan dunia. Bayangkan ya akhwal Islam, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kaum mukminin agar mereka tidak lapar kelak di hari kiamat. Allah syariatkan puasa di bulan Ramadan sebulan lamanya. Kita menahan dahaga, kita menahan lapar. Tak mengapalah asal nanti pada hari kiamat kita tidak kelaparan. Ini sebagai kasih sayang Allah kepada kita kaum mukminin, hadiah yang besar kepada kita kaum mukminin akan adanya puasa Ramadan sebulan penuh ini. Maka berbahagialah ya akhi, di saat ia berpuasa, ia pun mengingat akan nikmat-nikmat tersebut. Di saat ia berpuasa, dia pun mengetahui tentang ibrah dan pelajaran dari puasanya tersebut, bahwasanya itu tiada lain adalah kasih sayang Allah kepada dirinya. Ummatul Islam, yang jelas bulan Ramadan adalah tiada lain rahmat untuk kita semuanya. Maka akan terlihat siapa yang berusaha untuk menggapai kemuliaan dengan bersungguh-sungguh dalam berpuasa dan beribadah kepada Allah. Dan siapa yang disebutkan seperti disebutkan dalam firman Allah, kamathal himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Karena keledai menganggap kitab-kitab itu beban, keledai tidak menganggap kitab itu sebagai bimbingan. Maka demikian pula orang yang menganggap Al-Quran, perintahnya, larangannya sebagai beban saja dalam kehidupannya.
dia masuk dalam ayat tersebut. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana. Allahumma akhrijna min Ramadhan maghfurin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.